Selama lebih dari 4 dekade, hukum kita beroperasi dengan asumsi yang salah. Seringkali menempatkan negara terasa sebagai satu-satunya pihak yang dirugikan oleh kejahatan, sementara korban hanya dianggap sebagai alat bukti. Analisis kita kali ini berfokus pada pergeseran besar dalam hukum Indonesia, yaitu transformasi hak korban dari KUHP 1981 menuju KUHP 2025. Ini bukan hanya revisi pasal, tetapi juga pembongkaran menyeluruh terhadap cara negara mendefinisikan keadilan. Mari kita telusuri akar masalahnya. Selama berabad-abad, sistem peradilan pidana hanya mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana kita menghukum pelaku? Logika ini berasal dari paradigma retributif, di mana kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap negara. Dalam proses ini, sistem lupa menanyakan pertanyaan yang mungkin jauh lebih penting. Bagaimana kita memulihkan korban? Konflik terasa diambil oleh negara dari tangan korban. Korban ditinggalkan di luar proses, kehilangan kendali atas penyelesaian trauma yang mereka alami. Ini adalah kegagalan struktural yang tidak bisa dipertahankan lagi. Untuk memahami pentingnya perubahan ini, kita harus kembali ke landasan teoritisnya, yaitu viktimologi. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Namun viktimologi bukan hanya studi pasif. Ia adalah disiplin yang mempelajari penderitaan manusia akibat kejahatan dan menuntut pemenuhan hak asasi bagi mereka yang terdampak. Viktimologi meminta hukum pidana untuk memperhatikan akibat kejahatan, bukan hanya niat atau tindakan pelaku. Kesadaran ini tidak muncul tiba-tiba. Secara historis, diskusi ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1941, Hans von Hentig menerbitkan karyanya The Criminal and His Victim. Publikasi ini mengkritik dunia akademik, menunjukkan bahwa korban tidak ada di ruang hampa. Mereka memiliki peran penting dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini kemudian diformalkan pada tahun 1947 ketika kriminolog Benjamin Mendelssohn mencetuskan istilah viktimologi. Momen ini menandai pergeseran fokus dari pelaku ke korban. Sejak saat itu, viktimologi mengalami 3 fase evolusi yang mempengaruhi kebijakan publik. Pertama, penal atau spesial viktimologi. Fase ini berfokus pada korban dari kejahatan konvensional. Kedua, general victimology. Paradigma ini lebih luas, mencakup perlindungan bagi korban kecelakaan. Ketiga dan yang paling relevan dengan tantangan saat ini adalah new victimology. Fase ini melihat korban pelanggaran hak asasi manusia dan mereka yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Disinilah KUHP kita harus bertumpu. Teori-teori ini harus diuji dengan realitas di lapangan, khususnya di Indonesia. Bukti menunjukkan kegagalan sistemik dalam melindungi kelompok rentan. Kita melihat peningkatan kasus KDRT, kekerasan di kampus yang sering terkait dengan perundungan dan senioritas, serta meningkatnya kasus kekerasan seksual. Faktanya di kampus, rumah tangga, dan ruang publik, korban sering berjuang sendirian. Mereka dipaksa mencari keadilan di tengah sistem peradilan yang kaku, birokratis, dan lamban. Di mana letak kesalahannya? Masalah ini bersumber dari hukum yang diwarisi dari masa lalu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 menempatkan peradilan sebagai urusan antara negara dan pelaku. Sistem ini bersifat offender-oriented. Evaluasi posisi hukum menunjukkan bahwa hak tersangka atau terdakwa menjadi pusat perhatian peradilan untuk memastikan pembuktian kesalahan. Sementara itu, status korban bisa dikatakan dipandang lebih rendah. Konstitusi dan hukum acara menurunkan derajat korban menjadi saksi atau pelapor. Korban bukan subjek utama dalam mencari kebenaran. Ini adalah ketidakseimbangan struktural yang berbahaya. Konsekuensi dari sistem yang diabaikan ini disebut viktimisasi sekunder. Proses peradilan itu sendiri bisa menjadi penyiksaan tambahan bagi korban. Luka pertama terjadi langsung, trauma fisik dan psikologis akibat tindakan pelaku. Tapi ada juga luka kedua.
Ini adalah trauma tambahan yang disebabkan oleh sistem hukum yang tidak peka, proses birokrasi yang rumit, dan kurangnya empati dari aparat hukum. Tanpa perlindungan yang terintegrasi, niat korban untuk mencari keadilan seringkali memperparah penderitaan mereka. Kondisi ini memerlukan perbaikan segera. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan respon atas defisit keadilan ini. Pemberlakuan regulasi ini menandai perubahan besar dari keadilan retributif yang berfokus pada hukuman menuju keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum acara kita, korban diakui dan dipandang sebagai subjek utama, bukan hanya pelengkap sidang. Mari kita lihat perbandingan melalui matriks paradigma keadilan. Pada KUHP 1981 yang lama, orientasi sistem hanya pada hukuman pelaku. Sebaliknya pada KUHP 2025, orientasi berubah menjadi lebih memperhatikan korban. Dulu, korban hanya dianggap objek, entah sebagai saksi atau pelapor. Sekarang korban secara legal diakui sebagai subjek hukum yang integral. Kelemahan utama sistem lama adalah terkait ganti rugi yang dianggap sebagai masalah perdata terpisah, memaksa korban menempuh proses hukum yang panjang secara mandiri. Dalam KUHP 2025, pemulihan finansial dan psikologis menjadi bagian dari proses pidana itu sendiri. Pengakuan sebagai subjek utama dioperasikan melalui pasal 144. Pasal ini tidak hanya memberikan label, tapi juga hak positif yang bisa dituntut. Pertama, hak atas perlindungan. Ini mencakup jaminan keamanan bagi korban, keluarga mereka, harta benda, dan kerahasiaan identitas selama proses hukum. Kedua, hak bebas dari intimidasi. Korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dan dilindungi dari pertanyaan yang menjebak. Ketiga, hak atas pendampingan dan informasi. Korban tidak lagi berjalan sendirian. Mereka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau pendamping dan mendapatkan akses informasi yang jelas tentang kasus mereka. Restorasi bukan hanya gagasan. Ia diwujudkan melalui mekanisme pemulihan terpadu yang diatur dalam pasal 178 hingga 188. Ada 3 pilar utama di sini dan penting untuk tidak mencampurkannya. Pilar pertama adalah restitusi. Ini adalah ganti kerugian yang diwajibkan pengadilan untuk dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Pilar kedua adalah kompensasi. Ini adalah mekanisme intervensi negara untuk memberikan ganti rugi pada kasus tertentu jika pelaku tidak mampu membayar. Pilar ketiga adalah rehabilitasi. Ini berfokus pada pemulihan pasca trauma, termasuk perawatan medis, psikologis, dan psikososial yang berfokus pada kebutuhan korban. Lebih jauh mengenai restitusi. Di bawah KUHP 2025, restitusi bukan lagi opsi sekunder yang bergantung pada inisiatif korban. Undang-undang kini mewajibkan penghitungan dan pertimbangan restitusi dilakukan secara terintegrasi bersama tuntutan pidana. Pelaku tindak pidana diwajibkan secara hukum untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial langsung kepada korban sebagai bagian dari vonis hukuman. Jika pelaku gagal memenuhi ini, akan ada substitusi hukuman yang proporsional, tapi hak korban tetap menjadi prioritas kalkulasi. Kendala empiris selama ini adalah bagaimana jika pelaku miskin atau menyatakan bangkrut. KUHP 2025 menjawab celah hukum ini melalui inovasi institusional yang diatur dalam pasal 176 dan 177, yaitu dana abadi pemulihan. Ini adalah terobosan revolusioner. Negara secara proaktif membentuk struktur dana abadi untuk menjamin ketersediaan anggaran bagi pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Kebijakan ini memastikan bahwa korban tetap mendapatkan hak pemulihannya secara nyata dan berkelanjutan, tanpa terganggu oleh kondisi insolvensi atau ketidakmampuan finansial dari pihak pelaku.
Semua instrumen ini membentuk apa yang disebut sebagai ekosistem keadilan restoratif, diatur dari pasal 79 hingga 88. Ekosistem ini mengubah dinamika linier menjadi model segitiga interaktif. Di puncak prioritas adalah korban, yang menjadi pusat dari segala upaya pemulihan dan pemenuhan hak. Sudut kedua adalah pelaku, yang tidak hanya dituntut menjalani hukuman badan, tapi juga harus mengambil tanggung jawab langsung atas kerugian yang ia ciptakan. Sudut ketiga adalah masyarakat, di mana proses ini bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial dan memastikan pencegahan pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini menyimpulkan bahwa penanganan kejahatan tidak lagi sekedar memenjarakan manusia, tapi sebuah upaya sistematis untuk mengembalikan keadaan ke titik semula, seringkali melalui kesepakatan damai yang terukur dan tanpa tekanan. Tapi hukum tertulis tetap membutuhkan manusia dan institusi untuk mewujudkannya. KUHP 2025 menyadari hal ini dengan mengamanatkan integrasi langsung lembaga pendukung ke dalam sistem peradilan. Terdapat kewajiban bagi penegak hukum. Kini polisi, jaksa, dan hakim diwajibkan oleh undang-undang untuk memberitahukan hak restitusi kepada korban sejak hari pertama, serta memfasilitasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK secara aktif. Selain itu, bantuan hukum menjadi sangat penting. Korban berhak menunjuk ke advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tahapan pemeriksaan. Ini memutus rantai viktimisasi. Tidak ada lagi korban yang harus menghadapi sistem peradilan sendirian. Di atas kertas, kerangka kerja ini sangat kuat. Tapi secara strategis, kita tidak boleh meremehkan kompleksitas eksekusinya. Tantangan implementasi di lapangan akan sangat sulit. Pertama, perubahan pola pikir. KUHP baru ini menuntut transformasi mindset ribuan penegak hukum yang selama puluhan tahun dilatih dengan kacamata retributif. Mereka kini harus dipaksa bertransformasi menjadi aparat yang peka terhadap gender dan benar-benar berfokus pada korban. Ini membutuhkan lebih dari sekedar sosialisasi. Ini menuntut perombakan kurikulum pendidikan aparat. Kedua, harmonisasi sistem. Regulasi ini memaksa integrasi tanpa hambatan antara lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pendukung seperti LPSK. Ego sektoral antar lembaga penegak hukum bisa menjadi hambatan terbesar dalam mewujudkan mekanisme terpadu ini. Sebagai kesimpulan, transformasi hukum dari KUHP 1981 ke KUHP 2025 bukan sekedar perubahan nama atau perbaikan teks hukum. Ini adalah evolusi pemahaman dasar negara mengenai hak asasi manusia. Sebuah sistem peradilan yang sejati, yang rasional, modern, dan berfungsi dengan baik, tidak membatasi perannya hanya untuk menghukum pihak yang bersalah. Sistem tersebut harus secara aktif dan struktural hadir untuk menyembuhkan mereka yang terluka akibat kegagalan negara mencegah kejahatan. KUHP 2025 adalah cetak biru untuk mencapai standar tersebut. Evaluasi kinerja sistem pidana kita ke depan akan sepenuhnya bergantung pada seberapa tepat cetak biru ini dieksekusi.